Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali di mini vlog Abu teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya akan memanfaatkan limbah pohon pepaya teman-teman, karena di kandang saya itu ada beberapa pohon pepaya yang sudah busuk karena faktor usia juga sudah lama teman-teman, dan ada juga faktor karena terkena hujan teman-teman, jadi akarnya itu busuk akibat kerendam air terus menerus ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pemanfaatannya kita memanfaatkan apa yang ada di kandang atau di sekitaran kita aja teman-teman. Berhubung adanya pohon pepaya busuk ya kita manfaatkan aja teman-teman, untuk menghemat anggaran pakan teman-teman, karena harga pakan saat ini masih cukup mahal, terutama untuk bekatul atau katulnya gitu teman. Untuk kasarnya aja itu sekam giling teman-teman, di pasaran itu harganya 3.000 sampai 4.000 teman-teman. Sedangkan kalau bekatul murni itu dari pabrik gilingan beras itu sekitaran 6.000 sampai 6.500, kadang pun sampai 7.000 itu teman-teman. Jadi menurut saya itu terlalu mahal teman-teman, makanya saya memanfaatkan apa yang ada di sekitaran kandang saya teman-teman. Adanya pohon pepaya ya saya manfaatkan aja, karena pohon pepaya di kandang saya itu sudah pada busuk teman-teman, karena faktor usia dan juga faktor hujan terus menerus yang menyebabkan akarnya itu busuk ya teman-teman. Untuk pengolahannya teman-teman, sebelumnya kita bawa terlebih dahulu untuk batang pohon pepayanya, kita bawa ke rumah teman-teman, karena di kandang itu nggak ada gilingan dan juga nggak ada aliran listrik untuk mengolah pohon pepaya ini menjadi lebih halus ya teman-teman. Berhubung situasinya sedang puasa, jadi kita memanfaatkan aja motor kita teman-teman, kita bawa ke rumah karena gilingannya ada di rumah, dan untuk aliran listriknya itu ada di rumah, nggak ada di kandang, karena di kandang itu cuma kandang aja, nggak ada penerangan sama sekali teman-teman. Jadi kita memanfaatkan aja dah, karena bulan puasa takut capek, jadi pakai motor aja. Jadi gini teman-teman, kenapa saya mau memanfaatkan batang pohon pepaya busuk ini teman-teman, karena menurut beberapa sumber yang saya baca, untuk pakan alternatif seperti ini itu sangat menguntungkan bagi kita teman-teman, terutama untuk menguntungkan segi pakan ternak kita, jadi lebih menghemat anggaran pakan teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, ada pun manfaat daun pepaya teman-teman sebagai pakan alternatif bernutrisi. Batang pepaya mengandung serat 15,4%, protein 1,8%, dan pati 29,6% teman-teman. Dan manfaat yang kedua, meningkatkan metabolisme dan kesehatan pada ternak kita teman-teman. Kandungan dalam batang pepaya membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, membuat metabolisme entok lebih lancar, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak mudah terkena penyakit teman-teman. Untuk pengolahannya ada beberapa metode teman-teman, barangkali teman-teman ada metode yang lain, bisa difermentasi ataupun dikeringkan atau digimanain, terserah teman-teman ya. Kalau saya sih cuma langsung dikasih ke entok. Kemungkinan kalau ada banyak ya saya mau fermentasi juga, cuman karena penggilingan kali ini sedikit, jadi saya langsung kasih pakan ke hewan ternak kita teman-teman. Jadi kurang lebihnya gitu teman-teman. Kalau mau difermentasi itu lebih bagus dan gizinya lebih optimal lagi teman-teman. Apalagi kalau kita campurkan dengan E4 peternakan ataupun molase sebagai gizi tambahannya teman-teman, itu sangat bagus untuk pertumbuhan hewan ternak kita teman-teman. Kita lanjutkan untuk prosesnya teman-teman. Setelah dipotong-potong kecil-kecil, lalu kita giling teman-teman, secukupnya saja teman-teman, karena mesin chopper saya itu tidak muat banyak ya teman-teman. Kira-kira itu setengah ember aja teman-teman. Kalau lebih dari 1 ember itu pasti mesin itu nggak kuat teman-teman, bisa jadi gancet dan tidak bisa menggiling lagi teman-teman. Makanya saya cuma bisa sedikit-sedikit aja teman-teman. Makanya kalau menggilingnya sedikit-sedikit jadi lama teman-teman. Jadi untuk penggilingan kali ini tuh
sampai berjam-jam teman-teman, karena kadang macet, karena kepenuhan, jadi kita matian mesin, jadi dibersihkan ulang dan sebagainya teman-teman. Jadi prosesnya itu sangat melelahkan untuk penggilingannya, karena kapasitas penggilingan saya itu sedikit teman-teman. Mungkin dalam minggu-minggu depan saya akan menggiling lebih banyak lagi untuk bahan pohon pepaya ini teman-teman, untuk dicampurkan dengan sisa gilingan jagung atau disebut juga kulit arinya teman-teman. Jadi kita mau fermentasi dengan itu supaya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi untuk gizinya teman-teman, untuk hewan ternak kita teman-teman. Jadi gitu aja ya teman-teman, proses penggilingannya. Jadi gitu aja ya teman-teman, kita lihat untuk hasilnya itu lumayan halus dan mudah dicerna oleh si entok ya teman-teman, lebih tepatnya si entok ya tadi ya teman-teman. Apabila teman-teman punya pakan alternatif lainnya, bisa di komen di video saya kali ini teman-teman, atau teman-teman ada metode lain dengan pengolahan berbeda dari batang pepaya seperti saya, bisa di komen di video saya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share supaya saya tetap semangat untuk mengonten tentang dunia perentokan kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.